pertama saya akan mempersiapkan terkait dengan instrumen dan medikamentosa. Pertama saya akan menyiapkan 2 klem coder. Kemudian sini setengah ada urin kateter, sini ada pinset anatomis, ada setengah klem coder. Kemudian ini ada gunting episiotomi, gunting jaringan. Kemudian ini ada klem untuk menjahit. Ini adalah gunting untuk benang jahit. Kemudian untuk perlengkapan ibu dan bayi, nanti kita akan mempersiapkan medikamentosanya. Ada mempersiapkan untuk kasa steril, kemudian lidocaine 1%, kemudian sulit injeksi 1 atau 3 atau 5 cm, kemudian jarum dan benang jahit. Itu jarum dan benang jahit. Mana jarum dan benang? Ini jarum dan benang jahit. Kemudian kita juga butuh klinik untuk memeriksa LDG atau DVC. Oh ya, ini kliniknya kayak gini contohnya. Di sini ada disebut. Nah, kemudian juga mempersiapkan untuk obat-obatan emergensi. Kemudian untuk persiapan penolong, kita akan menggunakan headcap, kemudian ada goggle, masker, dan spoon steril, kemudian apron. Terus oke. Jadi yang pertama kita akan memeriksa dulu, mengetahui dulu, menanyakan ke dokter untuk pasien apakah sudah masuki fase salah satu yang laten atau aktif. Kalau dokter nggak ngomong berarti oke. Kita nanya, kayaknya harusnya ada soalnya. Ya lanjut dulu aja. Pokoknya anggaplah ini masuk ke fase aktif. Dia udah masuk ke pembukaan 5 cm. Pasti sudah masuki ke dalam pembukaan 5 cm. Pasien sudah masuki fase aktif skala 1. Kita akan memeriksa pasien selama 1 kali per 2 jam. Kemudian kita akan melaksanakan anamnesis. Ibu, untuk nama ibu siapa? Usianya berapa? Kemudian untuk usia kehamilannya sudah berapa minggu? Kemudian terkait dengan keluhan yang ibu rasakan sekarang apa? Kemudian ini sudah kehamilan keberapa? Persalinannya sebelumnya seperti apa? Kemudian HPHT-nya apakah ibu masih ingat? Kemudian apakah ibu ada riwayat alergi? Oke, kemudian dari ANC atau pemeriksaan kepada bayi trimester sebelumnya apakah teratur? Teratur. Kemudian apakah ibu ada riwayat hipertensi? Tidak. Apakah kontraksinya teratur? Kemudian untuk selaput dan air ketuban apakah ada yang keluar? Sudah keluar air ketuban. Air ketuban sudah keluar sedikit. Cairan vaginanya apakah ada merah-merah atau warna lainnya ibu? Ada bening doang. Bening doang ya. Baik. Kemudian dari sebelumnya apakah bayinya aktif atau tidak? Bayinya aktif tidak bu? Aktif. Oke. Baik. Selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan ibu pada area abdomen dan juga area genital ibu, perut dan area kemaluan ibu untuk memeriksa kondisi ibu sendiri dan juga kondisi janinnya. Nanti kami akan memeriksa tanda-tanda vital ibu. Apakah ibu bersedia? Iya. Oke, baik. Oke. Saya akan melaksanakan pemeriksaan untuk terkait dengan tanda-tanda vitalnya terlebih dahulu. Kita akan memeriksa tensi dan juga nadi ibu. Kemudian juga memeriksa dari tampak luar, inspeksi abdomen. Ibu tampakkan kosmetis. Kemudian dari hasil pemeriksaan untuk konjungtivanya merah, tidak ada tanda-tanda anemis. Kemudian dari pemeriksaan abdomen tampak linea gravidarum, kemudian tampak lonjong memanjang bulat, tidak ada luka parut, tidak ada penonjolan, tidak ada massa. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa terkait dengan posisi dari bayi dan juga presentasi janinnya. Pertama kita akan memeriksa dulu Leopold 1. Kita menghadap ke kepala. Yang pertama kita periksa dulu apakah ini sudah bulat lunak atau bulat keras. Udah bulat keras tuh. Bulat lunak. Setelah itu kita menggunakan metline untuk menentukan tinggi fundus uteri. Untuk memeriksa berat kisaran janinnya juga. 32. Ya, 32. Kemudian pakai rumusnya anyum.
Kemudian Lusani. Iya benar Ya, benar. Lusani ya. Kemudian kita memeriksa Leopold 2, kita memeriksa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri di samping untuk memeriksa apakah dia terasa kecil-kecil atau terasa panjang. Yang di kiri terasa kecil-kecil. Di kiri terasa kecil-kecil, otomatis di sini ada buka punggung kanan yang nantinya digunakan untuk pemeriksaan DCC. Kemudian kita melakukan Leopold 3 dengan tangan kanan. Apakah kepalanya bisa digerakkan? Bisa. Tidak. Udah gak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa berarti janin sudah mengalami penurunan ke PAP atau pintu itu atas panggung. Kemudian kita melakukan Leopold 4, tangannya seperti ini sudah terjadi divergen atau sudah tidak bisa menyentuh tangan ke tangan, kepala sudah masuki PAP. Selanjutnya kita menggunakan Lanex di sisi kanan. Di sisi kanan untuk memeriksa DJJ bayi, DJJ-nya. Yang nantinya akan diperiksa setiap 15 menit. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dari area genitalia eksternal. Jadi yang pertama kita periksa dulu. Nah, jadi yang pertama kita periksa dulu genitalia eksternalnya, labia mayor, labia minor, vulva, apakah dia ada pelunakan, apakah anusnya melunak, apakah sudah ada, apakah terbuka, apakah ada luka, apakah ada pelunakan, apakah ada kemerahan, dan apakah ada tanda-tanda infeksi di situ. Setelah itu kita memeriksa ke area dalam lagi. Kita memeriksa juga cairan vagina, lendir darah, apakah ada. Ketika ada lendir darah, otomatis ada pada vagina, kita tidak boleh memeriksa lebih dalam lagi. Kemudian kita buka dulu, gitu kan. Satu jari dulu, kita masukkan. Kemudian ini yang membuka labianya ini. Alumni anak mau di sana. Nah, terus memeriksa apakah dia sudah pembukanya keberapa. Nggak perlu sedetail ANC ya. Cukup mengecek apakah dia sudah pembukaan berapa sama apakah serviksnya sudah lunak atau belum. Kalau serviks sudah nggak keraba, berarti otomatis si bayinya sudah melewati ya pokoknya udah masuk vagina, udah masuk jalur, udah keluar dari porsionya gitu. Ayo pokoknya itu serviksnya udah nggak kerasa atau sampai kerasa, apakah ada lunak atau enggak. Kemudian diraba juga apakah ada tali pusar atau kaki dan tangan. Ini untuk indikasi dilakukannya C-section. Kemudian meriksa juga pada kita raba gini, apakah dia terasa ubun-ubun besar atau ubun-ubun kecil. Kalau ubun-ubun kecil biasanya dia dia itu fontanella mayornya agak turun. Fontanella mayor itu yang segi 4 dia agak turun, tapi kalau misalnya dia teraba ubun-ubun besar, dia fontanella mayornya agak naik karena dia agak dalam, dia agak fleksi. Nah, terus setelah kita mengecek apakah dia gimana, kita langsung melakukan diagnosis klinis. Nah, diagnosis klinisnya mirip kayak si laporannya ANC. Jadi ibu dengan nama Jena, usia sekian, dengan usia kehamilannya sekian minggu. Pelaporannya adalah apakah dia primigravida, sekundogravida, multigravida dengan aterm, preterm atau postterm. Kemudian apakah dia sudah masuk ke kala 1 aktif atau kala 1 laten atau justru sudah masuk ke kala 2. Kemudian apakah sudah siap untuk kondisi persalinannya, apakah sudah siap. Kemudian kontraksi apakah teratur atau tidak. Kemudian apakah ada data cervix dan sudah sampai pembukaan berapa, kemudian presentasinya seperti apa, apakah ubun-ubun kecil, apakah ubun-ubun besar, kemudian posisinya apakah melintang atau sumsang itu gimana? Sumsang kepalanya di atas, apakah yang melintang nggak sih? Melintang. Pokoknya enggak. Apakah dia posisinya kepala terlebih dahulu atau justru masuk sumsang? Apakah ada lilitan tali pusar dan sebagainya. Kemudian warna cairannya apakah merah, apakah kuning, apakah putih, apakah kuning, apakah hijau. Nah, setelah itu
tolong bantu contohin kalau di WhatsApp bikin pelaporannya gimana? Oh iya, sudah. Gimana? Ya coba. Jadi Bu, saya izin menyampaikan hasil. Ya, So, Jadi Bu, saya izin menyampaikan hasil dari pemeriksaan untuk kelas satunya. Yang pertama, Ibu dengan nama Jena, usianya 32 tahun, usia kehamilannya 34 minggu. Kemudian Ibu sudah sekundi gravida dengan kondisi aterem. Aterem memasuki KALAL 1 aktif. Kemudian untuk kontraksi atau hiusnya Ibu normal, teratur, dilatasi serviksnya ada dilatasi serviks, kemudian untuk tensi dan nadi kita periksa per 30 menit, untuk DJJ atau AD janinnya kita periksa per 15 menit. Kemudian untuk penurunannya sudah menurun, untuk kepalanya sudah memasuki ke PAP atau pintu atas panggul. Kemudian untuk posisinya normal, tidak sungsang dari adik janinnya. Kemudian untuk presentasinya ubun-ubun kecil, berada di jam 1 atau jam 2. Kemudian warna cairannya putih bening, tidak ada infeksi, tidak ada perdarahan. Jadi untuk kelas 1 berjalan dengan baik.